Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di hari Minggu ini, masih dalam ibadah online di rumah kita masing-masing. Semoga ibadah kita secara online tidak mengurangi sedikit pun sukacita kita hari ini. Kita tetap bisa beribadah bersama-sama. Dan kita berdoa dalam waktu dekat kiranya kita bisa berjumpa kembali secara fisik kita di rumah Tuhan, di gereja beribadah bersama. Amin. Mari kita nyanyikan pujian sama-sama. Kita mau tetap percaya bahwa dalam segala sesuatu adalah pekerjaan Tuhan yang ajaib dan besar dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ajaib Kau Tuhan. Kita bertepuk tangan sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh. Yeah. Sama-sama kita naikkan pujian, katakan dalam hidup kita betapa ajaib dan dahsyat perbuatan Tuhan untuk setiap kita apapun yang terjadi. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kau sumber layak berkuasa, yang memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian.
Kita punya kekuatan yang melingkupi kita setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi setiap kami ya Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu ya Tuhan. Naungiku Tuhan, dengan kuasa-Mu. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, nyanyikan sama-sama. Akan terbang bersama. Sungguh Kau Bapa kami, Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ku tenang sebab Kau Allahku.
Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersamamu Tuhan, sebab ada kuasa-Mu di dalam hidup kami. Oh, lingkupi setiap kami Bapa dengan kuasa-Mu, kasih-Mu. Oh, kami bersyukur, kami punya Engkau Allah yang hidup. Kau berkuasa, oh, Kau yang berdaulat atas setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Saudaraku, saya bersuka cita karena sampai saat ini saya mendengar jemaat GBI Kasih Kristus Palen dan Gading semua dalam keadaan baik, dilindungi Tuhan, sehat, tidak kekurangan. Saya bersyukur supaya keadaan ini berlangsung terus sampai wabah ini selesai. Itu merupakan kerinduan dan doa saya. Tapi di satu pihak tuh, saudaraku, saya seperti berada dalam mimpi, membaca dan melihat foto-foto teman-teman seperjuangan dalam pelayanan ladang Tuhan. Banyak yang telah dipanggil Tuhan. Entah itu karena virus corona, mereka dipanggil satu persatu. Lebih dari 10-20 orang hamba Tuhan yang telah berpulang. Terasa mimpi ini belum berkesudahan, saudaraku. Apalagi ketika saya melihat video saat ibadah penghiburan, tanpa adanya pelayat, tanpa adanya teman, tanpa adanya jemaat. Terlebih saat jenazah hamba Tuhan itu dimakamkan, sangat menyedihkan dan memilukan hati. Karena pemakaman tanpa diantar pelayat, keluarga terasa begitu menyedihkan karena hanya dibimbing, hanya diantar oleh istri atau suami anak dari kejauhan. Jenazah pun tidak boleh lebih dari 4 jam harus dimakamkan. Saudaraku, peristiwa yang jarang terjadi, mungkin belum pernah terjadi. Kaya atau miskin, dalam kondisi seperti ini sama saja. Mereka dihindari orang, mereka dijauhi orang. Saudaraku, kita berdoa supaya wabah ini cepat berlalu, cepat selesai. Saudaraku, marilah saya mengajak saudara untuk mendengar firman pada hari ini. Pada ibadah yang ketiga secara online telah dilakukan oleh gereja kita GBI Kasih Kristus. Tema hari ini, tema firman Tuhan saat ini adalah aman dalam ketaatan. Ternyata untuk melatih diri kita taat dalam perintah Tuhan, taat dalam perintah pemerintah, itu tidaklah mudah, saudaraku. Mari kita belajar dari peristiwa wabah maut yang terjadi di Mesir saat bangsa Israel akan dibebaskan dari perbudakan di sana. Saya mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan dalam Keluaran pasal 12 ayat 22. Firman Tuhan di dalam Keluaran 22 ayat 12 ayat 22, firman-Nya berkata demikian. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Peristiwa di Mesir ini yang terjadi pada orang Mesir dan Israel itu sejenis
dengan peristiwa yang terjadi pada saat ini, adanya karantina sendiri atau karantina dalam rumah-rumah. Virus corona menular pada siapapun juga, saudaraku. Tidak terkecuali. Ya, terjadi pada jemaat, terjadi pada pengusaha, tertular pada dokter, tertular pada orang biasa, ibu rumah tangga. Siapa saja bisa mengalami penularan. Sebab itu, mari kita berjaga-jaga. Saya telah melihat, membaca beberapa nama hamba Tuhan yang telah berpulang. Sebab itu coba tayangkan beberapa nama dan organisasi gereja di mana mereka melayani. Inilah nama-nama hamba Tuhan yang tertera yang saya dapatkan informasi. Yang walaupun saya tidak tahu persis apakah hamba Tuhan ini meninggal karena COVID-19 atau penyakit yang lain. Namun kita ikut merasakan kehilangan hamba Tuhan yang telah meninggal sampai hari ini di pertengahan bulan Maret 2020. Antara lain dari GBI, Bapak Natael Aslam, Bapak David Cakra, Bapak Bambang Gunawan, Bapak Jaya Stefanus, Ibu Felicia Aslam, Ibu David, Ibu Lintan, Bapak Susilo, Bapak Dr. Runjana, Bapak Dr. Bartolomeus Bayu, Bapak Joko Waluyo, Bapak Stanley Ju, Bapak Hasan Mandira, Bapak Jimmy Mulya, Pekerja Yuli Lan, Bapak Oke, Bapak Handoyo dari GPIB, Bapak O Onggir Walu, Bapak Manggara Pangaribuan, Ibu Pendeta Sintice Pati Naja Detan dari GKKK, Pendeta Johan Margono dari GKI, Bapak Andreas Pramadia dari GKPB, Bapak Fusi dari GRII, Bapak Budiono Hutapea, dan mungkin banyak lagi hamba Tuhan lain yang meninggal dunia. Sebagian besar mereka mengalami tertular virus corona. Saudaraku, ternyata belakangan ini musuh kita bukan hanya virus corona, tapi sudah menjauh, sudah melebar. Musuh kita adalah rasa takut yang berkelebihan, kepanikan yang berkelebihan, kecemasan yang berkelebihan. Berita-berita hoax yang tidak bertanggung jawab, berita yang mengintimidasi kita sehingga kita mengalami ketakutan dan tekanan. Bahkan situasi ini dipolitikkan untuk menekan satu golongan dan seterusnya. Munculnya berita-berita yang tidak bertanggung jawab tanpa harus mengalami survei secara ilmiah, membuat orang pusing dan kebingungan. Sehingga kita melihat bahwa banyak orang karena rasa takut itu muncul foto-foto yang membuat kita juga menjadi tertawa. Di antaranya seperti ini, Ibu Bapak. Ada yang menggunakan masker dengan menggunakan pampers, ada yang menggunakan masker menggunakan daun sayur, ada yang menggunakan botol aqua, ada yang menggunakan kulit jeruk. Lucu-lucu sekali karena munculnya rasa ingin mengamankan diri. Sampai mereka gunakan galon, mereka gunakan macam-macam untuk melindungi diri karena rasa takut yang berlebihan. Bahkan ada orang yang belanja menggunakan pakaian-pakaian medis yang seharusnya pakaian itu dikenakan oleh tenaga medis, bukan oleh seorang konsumen. Sangat berlebihan karena hal ini, saudaraku. Mari saudara coba kita memperhatikan, kita mempelajari sebagai perbandingan, belajar dari peristiwa wabah maut di Mesir itu. Latar belakang peringatan Tuhan terhadap wabah yang terjadi di Mesir antara lain dituliskan dalam Keluaran pasal 11 ayat 4 dan 6. Berkatalah Musa demikian, beginilah firman Tuhan. Pada waktu nanti tengah malam, Tuhan akan berjalan di tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir itu akan mati dibunuh Tuhan.
dari anak sulung Firaun yang duduk di taktanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi, seperti yang tidak akan terjadi lagi. Itulah seruan Tuhan atas kekerasan hati perlawanan Firaun terhadap pembebasan bangsa Israel, umat Tuhan. Maut menghampiri setiap rumah di Mesir. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Sebab pada malam ini Tuhan berkata, aku menjalani rumah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menanda. Ayat 13. Bagi rumah-rumah di mana kamu tinggal, hai umatku. Apabila aku melihat darah itu, maka aku melewati daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku sedang menghukum tanah Mesir itu. Begitulah perintah Tuhan, begitulah pernyataan Tuhan. Saudaraku, latar belakang dari terjadinya perbudakan di Mesir hingga datangnya tulah tadi, itu dimulai dari perjalanan hidup Yusuf. Yusuf yang dijual oleh kakak-kakaknya sampai menjadi budak di Mesir, dibeli oleh Potifar, dan akhirnya dipenjara. Ujungnya dari kehidupan Yusuf adalah dia mentabirkan mimpi yang tidak mampu ditabirkan oleh siapapun. Oleh karena mimpi itu Mesir terselamatkan, dan Tuhan memakai tangan Firaun mengangkat Yusuf menjadi wakil Firaun untuk memanage, mengatur kehidupan di Mesir. Saudaraku, bangsa Israel akhirnya datang atas kemurahan Firaun yang mengenal Yusuf itu. Bangsa Israel diberikan tempat tinggal di tanah Goshen. Mereka berkembang biak sedemikian rupa, menjadi besar dan banyak. Tetapi setelah Firaun meninggal yang dikenal oleh Yusuf, muncullah Firaun yang kejam, menjadikan bangsa Israel budak bagi mereka selama kurang lebih 430 tahun. Mereka menderita sedemikian rupa, mereka berteriak kepada Allah, dan akhirnya Allah mengirim Musa dan Harun menjadi wakilnya untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Firaun berkeras hati untuk tidak membebaskan bangsa Israel. Tuhan akhirnya terpaksa menghukum Mesir dengan 10 tulah. Yang kita tahu, tulah pertama, air dijadikan darah oleh Tuhan. Allah mendatangkan katak. Tulah yang ketiga, Tuhan mendatangkan nyamuk. Dan tulah keempat, Tuhan mendatangkan lalat pikat. Tulah yang kelima, Tuhan mendatangkan penyakit sampar. Tulah yang keenam, Tuhan mendatangkan bara. Tulah yang ketujuh, Tuhan mendatangkan hujan es. Tulah kedelapan, Tuhan mendatangkan belalang. Tulah kesembilan, Tuhan mendatangkan gelap gulita. Walaupun dengan 9 tulah ini, Firaun tetap berkeras hati, tidak mau membebaskan Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Sampai akhirnya Tuhan harus mendatangkan tulah ke-10, yaitu membunuh anak-anak sulung dari Firaun sampai kepada anak sulung hewan berada di Mesir. Agar umatnya terhindar dari maut. Sebab bagaimanapun Tuhan menyayangi umatnya. Agar umatnya tidak mengalami pembunuhan anak sulung, maka Tuhan memberikan sebuah wejangan firman-Nya. Demikian. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu itu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua pintu, tiang pintu. Dan seorang pun tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Tuhan mengingatkan kembali, bangsa Israel harus mengambil darah domba jantan
dan mengoleskannya pada jenang pintu rumah mereka masing-masing. Dalam satu hari itu tidak seorang pun boleh keluar dari rumahnya masing-masing. Nah, itulah cara Tuhan menghindari melindungi umatnya dari maut. Jadi kalau kita temukan dari ayat ini, maka ada dua cara bagaimana umat Israel dapat terhindar dari maut itu. Dari Keluaran tadi disebutkan ayat yang ke-13b, firman-Nya berkata, darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila kata Tuhan, aku melihat darah pada jenang pintu rumahmu, dan aku akan lewati rumahmu. Maut tidak kukirim, anak sulungmu tidak akan terbunuh. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, hai umatku, apabila aku sedang hukum tanah Mesir. Cara yang Tuhan ajarkan kepada umatnya adalah, pertama firman-Nya berkata tadi, jangan keluar dari rumah, tinggallah di rumah. Cara yang sama kita dengar saat ini juga bagaimana pemerintah memberikan perintah, stay at home, tinggallah di rumah dalam beberapa waktu supaya tidak terjadi penularan kemana-mana. Yang kedua, torekan darah domba jantan itu pada tiang pintu rumahmu, jenang pintumu. Sebab darah itu rupanya menjadi penangkal dari maut. Nah, sekarang kita pertanyakan, apa darah itu? Apa arti mengapa darah itu berkuasa mampu melewati maut dari umatnya? Saya coba jelaskan kepada saudara secara gamblang dan mudah. Darah itu ternyata adalah darah anak domba. Anak domba jantan sesuai dengan Keluaran 12 ayat 5 sampai ke 10. Domba yang disembelih itu adalah domba jantan yang berumur 1 tahun. Tidak bercacat, baik dan sehat. Dari domba itu diambil darahnya sebagian, lalu diambil hisop. Diambil semacam busa yang dapat mengisap darah, lalu kemudian busa itu menghapuskan pada jenang pintu rumah orang percaya, rumah umatnya. Dengan darah itu, malaikat maut akan melihat bahwa rumah ini terlindungi oleh Allah. Domba yang akan disembelih yang berusia 1 tahun itu disimpan 14 hari. Apakah ada hubungannya dengan 14 hari karantina yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini di Indonesia? Ya tidaklah saudara. Karantina ini hanya terjadi di Indonesia. Mungkin di negara lain juga alami karantina, tapi berbeda-beda waktunya. 14 hari yang dituliskan oleh Alkitab ini untuk memastikan dengan 14 hari domba itu bersih, domba itu tidak cacat, domba itu tepat untuk dikorbankan. Jadi diberi waktu 14 hari untuk memastikan domba itu layak untuk dikorbankan. Dan saat disembelih dilakukan pada senja hari. Melihat semua cerita anak domba ini, maka saya ingat dengan Yesus. Memang domba yang disembelih ini adalah gambaran Yesus. Tepatnya adalah nubuatan tentang korban Yesus. Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang tak bercacat. Usia masih muda, telah dipersiapkan untuk disembelih. Dan pada saat dia meninggal dikorbankan itu senja hari, pukul 3 sore. Apa yang dinubuatkan yang terjadi penyembelihan anak domba jantan di Mesir beberapa ribu tahun yang lalu adalah menggambarkan akan terjadinya penyembelihan atau pengorbanan anak domba Allah yang bernama Yesus Kristus. Domba yang sempurna itu untuk menghapus, melewatkan kita dari bahaya maut Allah. Daging yang telah dimakan oleh sekeluarga itu tidak boleh disisakan dan dimakan bersama dengan roti yang tak beragi, roti murni, kemurnian daripada daging Kristus, kemurnian dari domba Allah itu. Saudaraku, sungguh luar biasa nubuatan yang telah tergenapi itu. Lalu apa hubungannya dengan kita saat ini?
yaitu saya melihat adanya kaitan tentang ketaatan kita. Ketaatan bangsa Israel melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan. Memotong domba, memilih domba, mengoleskan darah domba di jenang pintu rumah mereka. Itu dilakukan dengan taat. Akibat ketaatan ini, mereka mendapatkan keselamatan. Mereka terhindar dari maut, mereka terhindar dari kematian. Saya berpikir hal yang sama. Kita pun harus melakukan tindakan ketaatan. Ketaatan terhadap pemerintah dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Saudaraku, yang pertama, saya ingin mengajak saudara untuk melakukan tindakan ketaatan terhadap pemerintah kita. Kenapa? Sekali lagi, pemerintah itu adalah wakil Allah seperti yang tertulis dalam firman-Nya. Dalam Roma 13 ayat 1 dan 2 dikatakan, tiap-tiap orang harus tunduk, harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ada pemerintah-pemerintah, dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Pemerintah Bapak Jokowi itu adalah hasil ketetapan Allah melalui pemilu rakyat Indonesia. Dan apa yang dilakukan, yang dikerjakan, yang diatur oleh pemerintah harus ditaati sebagai perintah dari Allah. Saudaraku, ketaatan umat Allah menjadikan teladan bagi kita untuk kita juga taat kepada pemerintah kita sebagai alat Tuhan. Apa perintah dari pemerintah kita itu? Pertama, pemerintah mengajarkan kita untuk diam di rumah. Sama seperti Allah berkata kepada bangsa Israel, diam di rumah sampai esok pagi, supaya engkau dijauhi, dihindari dari maut. Di luar rumah, engkau akan mengalami maut, engkau akan dibinasakan oleh maut. Jadi kalau toh ada umat Tuhan yang melanggar aturan, keluar dari rumah, sama seperti saat ini, melanggar peraturan pemerintah, keluar dari rumah, diberikan libur dari pekerjaan, libur dari sekolah, bukan untuk berjalan-jalan. Dia pergi keluar rumah. Maka orang-orang itu siapapun dia, entahkah dia jemaat, anak Tuhan, hamba Tuhan, pekerja Tuhan, tidak akan kebal terhadap virus dan penyakit. Diamlah di rumah. Sekian waktu sampai pemerintah menyatakan aman di luar rumah. Kerjalah di rumah, belajarlah di rumah, berdoalah di rumah. Gunakan kesempatan untuk ada di rumah. Kenapa, saudaraku? Kalau saudara pernah membaca dan mendengar tenaga-tenaga medis yang berada di rumah sakit, mereka berjuang begitu rupa. Mereka berjuang untuk menyelamatkan pasiennya. Sampai mereka menggunakan pakaian pengaman demi supaya tidak tertular. Untuk makan dan buang air saja susah. Mereka tidak bisa pulang sampai pasien itu disembuhkan. Andaikan mereka pulang pun belum tentu tetangga mau menerimanya. Keluarga pun mungkin akan menyarankan, baiknya papa atau mama nanti saja sampai tugas selesai baru pulang. Betapa rindunya mereka ingin berkumpul di rumah. Jadi kalau saudara bisa dapat kesempatan tinggal di rumah, belajar di rumah, doa di rumah, gunakan ini untuk berkomunikasi, bercengkerama, sambil bersukaria dalam rumah. Mungkin saja selama ini saudara kita sekalian disibukkan oleh pekerjaan di luar rumah. Inilah kesempatan saudara menebus kesalahan di waktu yang lalu. Manfaatkanlah waktu di rumah sebaik-baiknya. Yang kedua, pemerintah menghimbau kita supaya menjaga jarak kalau kita berjumpa dengan seseorang. 1-2 meter supaya tidak terjadi penularan. Yang ketiga, gunakanlah masker jika diperlukan. Itulah nasihat dari pemerintah kita. Taatilah peraturan pemerintah, taatilah juga peraturan Tuhan. Mari dengarkan nasihat firman Tuhan juga. Di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-32 dan 33.
Firman-Nya berkata demikian, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Ayat 33. Tapi siapa yang benarkan aku, hikmat itu, aku itu hikmat, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ternyata ketaatan itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ada orang tidak bisa taat akan perintah Tuhan, perintah pemerintah, itu karena kebodohannya. Kurangnya pengetahuan, kurangnya membaca, kurangnya mendengar, sehingga muncul ketidaktaatan. Hal yang kedua, ketidaktaatan bisa disebabkan karena kesombongan. Orang itu merasa dirinya lebih pintar, lebih tahu, lebih suci, lebih hebat, lebih kuat. Sehingga dia merasa dia kebal terhadap apapun dan termasuk penyakit, virus. Yang ketiga, ketidaktaatan bisa disebabkan karena memang jiwa pemberontak. Latar belakangnya memang orang ini tidak memiliki penundukan diri. Menurut saya 3 hal yang menyebabkan ketidaktaatan seseorang. Sehingga munculnya tadi firman Tuhan katakan. Coba ibu bapak saudara melihat gambar ini. Pemerintah sudah melakukan segala upaya untuk setiap masyarakat Indonesia itu diam di rumah. Sekarang pemerintah mulai membuat sebuah karantina wilayah agar makin diperketat penularan virus itu. Tapi yang ada adalah justru orang berbondong-bondong keluar dari rumah. Dari kota pergi ke desa-desa. Bukankah dengan begini menularkan virus dari kota untuk ke daerah? Bukankah begini carrier pembawa virus itu ditularkan kepada anggota keluarganya di kampung halamannya? Memang menjadi serba salah. Ketika kota itu dikarantina, maka penduduk ini berkata, kami tidak mendapatkan pekerjaan, kami mendapat kesulitan untuk makan. Daripada biaya di kota itu besar, tidak punya pekerjaan dan pendapatan harian, lebih baik kami pulang ke kampung halaman. Nah itu menjadi dilema ibu bapak. Saya berharap pemerintah bisa menangani ini. Saya mendengar ada begitu banyak bantuan pemerintah untuk mengatasi dilema ini ya. Saudaraku, marilah kita berdoa. Kita berdoa di akhir dari khotbah saya ini. Yang pertama, agar rakyat Indonesia taat kepada aturan pemerintah. Agar darah Yesus, kekuatan Yesus, perlindungan Yesus menjaga, melindungi kota bangsa kita. Dan agar pemerintah dimampukan dengan hikmat ilahi mengatur, mengendalikan dan mengamankan kota dan bangsa. Sekaligus kita berdoa untuk keluarga hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Untuk masyarakat Indonesia yang telah kehilangan orang dicintainya, diberikan kekuatan dan penghiburan sejati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, hati kami terenyuh ketika membaca dan mendengar hamba-hamba-Mu dipanggil berpulang. Ada yang karena virus corona, ada yang disebabkan hal-hal lain. Berita ini seperti mimpi karena beberapa hamba-Mu yang Kau panggil adalah teman-teman sekerja hamba sendiri. Tak disangka mereka pulang lebih dahulu. Begitu mudahnya mereka berpulang karena virus ini atau penyakit lain. Tentu keluarga yang ditinggalkan sangat mendadak dan merasakan rasa kehilangan yang sangat dalam. Mereka sulit berpikir dan kebingungan. Mereka tertekan dan kesedihan yang mendalam. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi penghiburan sejati. Kami tidak punya kata-kata dan bahasa lebih baik lagi daripada ini, kecuali ikut rasa kehilangan bersama keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa ya Tuhan, agar rakyat Indonesia taat terhadap peraturan, supaya pemerintah tidak kelelahan mengatur bangsa ini yang jumlahnya hampir 270 juta orang. Begitu banyak anggaran dikeluarkan. Begitupun dengan tenaga medis yang telah berjuang begitu rupa. Hingga saat ini penularan virus belum selesai Tuhan. Entah kapan. Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu kami memohon oleh darah Yesus.
Mohon lindungi bangsa kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Amankan negeri dan kota kami. Cukupkan kebutuhan rakyat kami Tuhan di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini akibat melandanya wabah virus ini. Oleh darah Yesus, lindungi juga jemaat GB Kasih Kristus Palem dan Kelapa Gading. Lindungi jemaatmu di gereja-gereja lain ya Tuhan, karena gereja adalah milik-Mu. Dan akhirnya kami menyerahkan pemerintah kami, dari mulai pimpinan kami Bapak Jokowi dengan menteri-menteri dan kabinetnya. Mereka lelah Tuhan, mereka pun tetap manusia, memiliki keterbatasan dan kemampuan. Mohon Engkau memberikan hikmat, beri kekuatan, supaya mereka mengatur, mengendalikan, dan mengamankan negeri dan bangsa yang besar ini ya Tuhan. Kami berdoa dan meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah meminta. Amin. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan. Dari serangan musuh di dalam bahaya, Kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan, Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kuduslah nama-Mu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Hosana bagimu Yesusku, kudus kuduslah nama-Mu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Saudaraku, di akhir dari ibadah ini, mari kita pohonkan, meminta kepada Tuhan perlindungan dan penyertaan-Nya. Perlindungan penyertaannya itu lebih dari kekuatan apapun juga. Mari kita duduk kepala sambil mengangkat kedua tangan kita. Tuhan, kami sangat insaf, tidak ada kekuatan lain dapat melindungi kami kecuali Engkau Tuhan. Lindungilah dan berkatilah kami dan keluarga kami. Saudaraku yang kekasih, tetaplah tinggal dalam rumah atas perlindungan Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Diberkatilah saat engkau ada di dalam rumah, dan diberkati saat engkau harus keluar rumah. Dan Allah melindungimu sepanjang waktu sampai kau kembali lagi ke rumah.
Diberkati saat engkau masuk dan keluar. Diberkati saat engkau berjalan dan bekerja. Diberkati keluargamu, dirimu. Dan diberkati seluruh hidupmu. Tetaplah jadi berkat buat siapapun yang kau jumpai. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan. Dari serangan musuh di dalam bahaya, kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan, kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak